Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini kita belajar tentang sosok ayah, perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji peran seorang ayah dalam mendidik dan membawa anak dan keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayah, kalau kita sering mendengar istilah bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Jadi seakan-akan hanya ibu yang punya surga kita. Bagaimana dengan ayah? Ternyata dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Orang tua atau ayah itu adalah bagian tengah dari gerbang surga. Jadi tetaplah di gerbang itu atau lepaskan. Maksudnya apa? Maksudnya ayah itu juga bisa menjadi jalan kita menuju surga. Ketika kita berbuat baik kepada ayah kita, ketika kita memposisikan ayah kita itu dengan sebaik-baiknya, kita birrul walidain kepada ayah kita, maka itu bisa menjadi gerbang kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya birrul walidain, walidain itu kan dua, ayah dan ibu. Tidak hanya ibu saja, tapi juga ayah. Meskipun kita harus mengakui sebagai ayah, sebagai suami, kita harus mengakui bahwa hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang posisi ibu itu memang jauh lebih daripada ayah. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, siapa yang paling aku berhak perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu. Berapa kali ibunya Pak? 3 kali. 3 kali ini maksudnya satu orang, bukan 3 orang. Paham nggih? Jadi ibu di sini adalah cuma maksudnya satu orang dengan prioritas perlakuan 3 gitu loh. 3 kali lebih berhak daripada, baru kemudian yang terakhir ketika sahabat itu tanya, siapa lagi Rasul? Abuka, baru bapakmu. Sehingga meskipun sekali lagi kedudukan ibu itu lebih tinggi daripada ayah untuk diperlakukan dengan baik, tapi ayah juga mempunyai hak yang sama diperlakukan dengan baik. Karena itu tadi, Rasulullah itu ketika didatangi oleh sahabat bernama Jahimah, Rasul, saya tolong diizinkan untuk ikut perang. Kata Rasulullah, ahyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Ayah ibu masih hidup?
Atau salah satu dari orang tua masih hidup? Dia menjawab bal kilahuma. Bahkan keduanya masih hidup Rasul. Jadi ayah dan ibunya ini sudah sepuh, sudah tua. Sehingga kalau ditinggal oleh jahima perang, maka keduanya ini terbengkalai urusan-urusannya, kebutuhan-kebutuhannya, Pak. Sehingga Rasulullah mengatakan irji' fajahid fihima. Pulanglah kamu dan jihadmu itu merawat, melengkapi, menyediakan, melayani kebutuhan kedua orang tuamu. Jadi justru malah Rasulullah tidak memperkenankan dia perang, tapi Rasulullah memerintahkan dia pulang untuk merawat kedua orang tuanya. Peran ayah itu yang paling sangat vital dan penting itu adalah ayah sebagai teladan. Ngapunten. Ketika dulu anak pertama saya lahir, tentu sebagai seorang ayah baru, saya sangat senang sekali. Siapa yang tidak senang, Pak, dengan kelahiran anak kita? Begitu senang, lalu saya langsung, kesenangan itu langsung sedikit berkurang karena saya berpikir, ini ada tugas besar ini bagi saya ini. Apa? Bagaimana caranya saya menjadi teladan bagi anak saya? Coro boso saiki, Pak. Ya apa caranya anak-anak kita itu ngefan mengidolakan kita. Mereka tidak punya pikiran bahwasanya andaikan ayahku seperti ayahnya temanku, mungkin aku akan seperti ini, seperti itu. Itu bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin sebagai seorang ayah, sehingga anak kita itu tidak punya pikiran kalau misalnya ayahku itu seperti ayahnya temanku, mungkin aku akan seperti ini, seperti itu. Sehingga Rasulullah menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, itu yang paling baik untuk keluarganya, dan aku yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Jadi tugas seorang ayah itu bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik bagi keluarganya, bagi istri dan anak-anaknya. Terlepas tidak harus ayah harus menjadi orang yang tersohor, orang yang terkenal, orang yang terhormat, tidak. Harus menjadi tokoh, tidak. Tapi bagaimana kata Rasulullah di sini? Sebaik-baik kalian itu yang paling baik untuk keluarganya. Dan Rasulullah kemudian menyatakan, saya ini yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Maka kita harus semaksimal kita berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita. Maka prestasi di luar rumah itu sebetulnya hanya bonus saja. Jenengan misalnya di tempat kerja menjadi karyawan terbaik, manajer terbaik, direktur terbaik, dan apapun itu prestasi misalnya terbaik. Tapi kalau jenengan di dalam rumah, di keluarga, kok belum bisa menjadi yang terbaik untuk istri dan anak-anak kita, maka prestasi terbaik di luar rumah itu sebetulnya hanya kamuflase saja. Itu palsu. Karena bagaimana Rasulullah itu menilai dengan sangat sederhana. Kalau kamu menjadi manusia yang terbaik, kalau kamu pengen mengukur kamu sudah menjadi orang yang terbaik, sosok yang terbaik atau tidak, lihat saja, sudahkah anak-anakmu itu menganggap kamu sebagai ayah yang terbaik? Sudahkah istrimu kamu menganggap bahwasanya iya, memang sudah sangat pas sekali, saya ini punya suami seperti suamiku ini. Jadi prestasi kita itu sebetulnya tidak jauh-jauh kok. Bagaimana kita memposisikan diri kita semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik untuk keluarga kita.
Baru kalau misalnya kita di luar rumah dinilai orang, oh dia baik, oh dia luar biasa akhlaknya dan lain sebagainya, itu sebetulnya hanya bonus saja. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya terusan dari hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Keimanan yang paling sempurna adalah keimanan yang dia dibalut dengan akhlak yang baik. Jadi orang itu imannya sempurna kalau akhlaknya baik. Baru kemudian akhlak yang baik itu bagaimana? Rasulullah meneruskan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Saya sederhanakan, peran ayah dalam keluarga itu ada 3. Ya. Ayah memiliki peran penting dalam membentuk keluarga. Keluarga ini mau dibawa kemana? Tergantung ayah. Sama halnya keluarga itu seperti halnya perahu, seperti halnya kapal. Tergantung nahkodanya. Ini berlabuh kemana? Ke pelabuhan mana nanti? Atau kalau misalnya kapal ini sedang dihantam dengan ombak yang begitu besar, nahkoda ini kuat apa tidak? Pinter apa tidak? Kalau nahkoda ini kuat, pinter Pak, bisa melewati ombak yang begitu besar itu, maka kapal ini akan selamat beserta seisi-isinya. Tapi kalau sebagai ayah, sebagai nahkoda tadi, ketika ada ombak cobaan hidup yang begitu besar, kok justru malah nahkodanya ini keluar dari kapal dan bunuh diri, loncat dari kapal. Lah kira-kira kapal ini akan selamat atau justru malah ya ikut tenggelam Pak. Maka seorang ayah, seorang suami itu harus menjadi sosok yang paling kuat di keluarga. Yang pertama, peran ayah itu 1 pemimpin, 2 pencari nafkah, 3 pendidik fisik dan rohani. Yang pertama, pemimpin. Setiap dari kita di surat Al-An'am itu disebutkan, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang menjadikanmu penguasa di bumi ini. Dia meninggikan sebagian kedudukan dari sebagian yang lain untuk mengujimu dari apa yang Allah berikan kepadamu. Sungguh Allah itu sangat cepat siksanya dan Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Khalaifal ardi, meskipun tadi saya sebutkan sebagai penguasa. Penguasa ini maksudnya ya dia yang mengurusi bumi ini. Maka setiap dari kita, terlebih laki-laki, dia menjadi pemimpin di muka bumi ini. Setidaknya dia menjadi pemimpin di rumahnya masing-masing. Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, beliau menyatakan demikian. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian itu pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Fal amir, pemimpin masyarakat, raja, misalnya gubernur, presiden, wali kota dan lain sebagainya, alladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Maka pemimpin-pemimpin masyarakat itu nanti bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Warrajulu, dan sosok laki-laki, ayah, itu ra'in ala ahli baitihi. Dia pemimpin keluarganya, wa huwa mas'ulun anhum. Dia bertanggung jawab penuh kepada yang dipimpin. Makanya Pak, jadi suami, jadi ayah itu berat.
Istri kita sebelum menikah dengan kita, sebelum dia balik, dia berbuat dosa, atau setelah balik dia tetap berbuat dosa, tapi tidak dididik oleh ayahnya, maka dosa dia juga akan mengalir ke ayahnya. Tapi begitu menikah dengan kita, Pak, kita ini juga menanggung dosa-dosa istri kita. Kalau kita tidak mendidiknya dan mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Dibiarkan begitu saja istrinya. Makanya dalam hadis itu ada namanya the youth. The youth. Kata Rasulullah, tidak akan mencium bau surga. Mencium, Pak. Jangankan masuk, mencium saja nggak bisa. The youth. Para sahabat tanya, siapa the youth itu Rasul? The youth itu dia yang terlalu terlalu bebas, membebaskan istri dan anak-anak perempuannya bertemu dan berkumpul dengan laki-laki manapun. Dalam artian dia tidak mempunyai kecemburuan, Pak. Laki-laki manapun main ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, dia bebaskan. Laki-laki manapun bertemu dengan anak perempuannya, bawa anak perempuannya, dia biarkan. Itu namanya the youth. Dalam bahasa hadis the youth. Dan the youth itu tidak akan bisa masuk surga. Yaitu seorang suami atau ayah yang tidak punya kecemburuan, yang tidak punya ketegasan kepada istri dan anak perempuannya. Maka seorang ayah itu mas'ulun anhum, bertanggung jawab penuh kepada mereka. Kita punya anak perempuan misalnya, kita tidak mendidiknya, kita tidak mengarahkannya. Ya mendidiknya kan ya tidak harus kemudian 24 jam kita didik, tidak. Kita berikan dia pendidikan yang layak, kita sekolahkan, kita ngajikan, ya enggak harus kita didik, kita ajari ngaji, enggak harus. Ya paling tidak kalau kita tidak mampu secara kemampuan ilmu atau waktu, ya kita titipkan kepada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk ngaji, untuk sekolahnya. Kok kita ini tidak punya rasa tanggung jawab kepada anak perempuan kita, lalu anak perempuan ini tumbuh besar dengan tidak mengenal halal haram, tidak tahu batasan-batasan, maka dosa ini kita tanggung, Pak, sebagai ayah itu, Pak. Makanya berat, Pak, berat. Jadi ayah, jadi suami itu berat, Pak. Berat, bener, tanggung jawabnya berat. Makanya jangan cek ke rumah sakit itu. Rata-rata pasien stroke itu laki-laki, Pak, daripada perempuan, Pak. Loh, saya itu. Jangan misalnya ada yang temannya, keluarganya di rumah sakit, coba dicek. Pasien stroke itu rata-rata laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Ya karena itu tadi. Berat jadi seorang suami itu. Ya kalau ibu misalnya, oh ibu itu lebih berat daripada ayah. Ibu mengandung, ibu menyusui dan lain sebagainya. Iya, ayah juga berat, sama-sama beratnya. Kalau kita saling menuntut tanggung jawab kita masing-masing, ibu menuntut, aku ini wis kesel kabeh ya, sampai nyambut gawe aku, mbak aku ngene. Terus si ayah ngomong balik, aku nyambut gawe ya guys sampean kabeh. Maka ketika saling menunjukkan tanggung jawabnya besar masing-masing, maka yang terjadi justru malah saling menuntut satu sama lain. Maka seharusnya bagaimana? Ya saling memahami satu sama lain, Pak. Seorang ibu, seorang istri, dia juga harus tahu bagaimana peran suami dan ayah itu dalam keluarganya. Kemudian ayah pencari nafkah, ini sangat penting sekali. Saestu. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai yang masuk ke perut anak istri kita itu dari rezeki
yang tidak halal. Meskipun ngapunten nggak ada rezeki yang haram itu nggak ada, Pak. Rezeki yang haram itu nggak ada. Itu bukan rezeki itu namanya. Makanya saya tidak setuju dengan kata-kata mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang haram itu bukan rezeki itu. Rezeki itu yang halal tok. Yang haram itu bukan rezeki itu bukan bagianmu, itu bukan jatahmu itu. Jadi tidak ada namanya rezeki haram itu enggak ada. Jangan sampai yang masuk ke mulut anak istri kita atau yang masuk ke rumah kita, ini uang yang kita hasilkan dari haram, Pak. Kenapa? Sudah tidak ada kebaikan dunia dan akhiratnya. Harta yang dihasilkan, harta yang haram, lalu kita bawa ke rumah, maka tidak akan pernah berkah. Tidak akan ada kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga kita. Sebaliknya, rezeki yang kita dapatkan, misalnya dari gaji kerja kita, itu kan halal halal ya, Pak. Dari kerja kita. Kata Rasulullah, maka sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajul ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa shadaqah. Maka ketika kita mendapatkan gaji kerja kita ini, rezeki kita ini, sudah kita dapatkan, kita bawa pulang. Lalu kita distribusikan. Ini belanja untuk istri, ini SPP untuk anak, ini untuk kebutuhan keluarga kita, beras dan lain sebagainya. Maka ngapunten, meskipun itu sebuah kewajiban kita, tapi Allah menghitung itu sebagai sedekah, Pak. Itu maksudnya sedekah itu apa? Ada nilai pahalanya di situ. Jenengan bayar SPP untuk anak jenengan sekian ratus ribu. Jangan dikira itu hanya sebuah kewajiban, tapi itu dinilai sebagai sedekah. Dalam artian apa? Loh, ada hitung-hitungannya sama malaikat itu. Malaikat Raqib Atid itu yang ngitung juga, Pak. Oh, maka semakin banyak jenengan ngasih uang ke istri jenengan, maka semakin banyak pahala jenengan. Tapi juga akan semakin tinggi darah jenengan. Apalagi istrinya nuntut tuku iki. Jadi ngapunten, kerja jenengan saja. Ngapunten, jenengan sholat, apa pernah sholat itu setengah jam? Gak pernah, Pak. Sholat setengah jam jenengan itu jarang sekali. Baca Quran pernah 2 jam? Walah, kedabrus dah 2 jam. Ramadan pengen khotaman Quran maca sak juz diwolak-walik kapan ndang mari. Kurang petang halaman sih. Diwolak-walik. Tapi Allah memberikan satu ibadah yang waktunya, durasinya itu panjang. Apa ibadah itu? Kerja. Jenengan mulai berangkat nyetatar sepeda motor itu sudah dihitung ibadah, Pak. Sampai ke tempat kerja jenengan seperti ini. Jenengan kemudian bekerja terus pulang. Sampai rumah itu dihitung ibadah. Sampai rumah lo ya, gak mampir disik lo. Lek mampir karaokean gak masuk itu. Jadi ngapunten. Kerja jenengan ini dihitung ibadah. Sehingga uang yang dihasilkan dari kerja lalu diperuntukkan untuk anak dan istri, itu ada nilai pahalanya, yaitu dihitung sedekah. Bukan berarti sedekah berarti sedekah Pak Ustaz, sedekah kan sunnah, berarti saya enggak wajib ngasih anak istri. Bukan, maksudnya bukan itu. Sedekah maksudnya itu ada nilai kebaikan gitu loh. Tidak hanya sebuah kewajiban kita ngasih istri uang, kita bayarkan SPP anak selesai, tidak. Tapi itu bernilai sedekah, maksudnya itu ada nilai pahalanya yang nanti ada catatan besok. Oh, ini untuk tambahan kebaikan-kebaikan pahala kita. Dan nafkah yang halal itu, Bapak-bapak sekalian,
Itu yang bisa membuat anak istri kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Satu, kalau nafkah kita itu halal, maka istri dan anak-anak kita itu akan mudah dinasehati. Gampang Pak, tuturan itu gampang. Diajak sholat, itu mudah. Yang kedua, mudah diajak berbuat baik. Ayo nduk sholat yuk. Ayo le, wayahe nang TPQ ngaji. Itu mudah. Kalau nafkahnya halal. Karena apa? Karena Allah menyatakan dalam salah satu ayat itu, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang baik-baik dan lakukanlah kebaikan. Yang baik-baik ini maksudnya yang pasti halal Pak. Makanya ada namanya halalan thayyibah. Apa maksudnya halalan thayyibah? Halal itu secara agama Pak, halal. Thayyib, baik itu secara medis. Ngapunten, rawon halal napa mboten? Hah? Rawon halal napa mboten? Halal ya, rawon ya. Daging sapi ya, halal. Tapi kalau jenengan sekali makan rawon 5 piring, itu tidak thayyib. Kenapa? Karena akan berdampak buruk bagi jasmani jenengan. Ini yang dinamakan halal tapi enggak thayyib. Jenengan pagi sarapan tahu isi 3, ote-ote 5, tahu penjes 7. Halal napa mboten? Halal. Sopo sing ngelarang? Halal itu. Secara agama halal. Tapi itu tidak thayyib, enggak baik untuk kesehatan jenengan. Isu-isu nguntal gorengan sakmono akeh ini, Pak. Iku lek gak rumah sakit ya kuburan ngono ae, Pak. Nah, inilah makanya Al-Qur'an menyatakan halalan thayyibah. Nah, makan itu yang halal dan yang thayyib. Halal itu dari agama, thayyib itu baik dari untuk kesehatan kita. Ya, nafkah yang halal itu juga akan menjadikan keluarga kita sehat jasmani dan rohani. Peran terakhir seorang ayah itu pendidik fisik dan rohani. Anak kita mau jadi apa tergantung ayahnya, Pak. Mohon maaf, sekarang ayah-ayah sekarang itu enggak tegas. Jujur, ayah-ayah kita sekarang ini, Pak, kita ini ayah-ayah yang enggak tegas sekarang, Pak. Enggak seperti ayah kita, enggak seperti mbah-mbah kita. Dulu kita dididik oleh ayah kita. Wah, gak sholat. Beneran, Pak. Diantemi sama ayah kita, Pak. Marah-marah betul ayah kita kalau kita gak sholat. Kita gak berangkat ngaji. Wah, ayah kita marah-marah betul, Pak. Sekarang enggak ya. Entah kenapa kita ini sebagai ayah kok justru malah menurunkan ketegasan kita itu. Alasannya nggak boleh inilah sama ahli parenting, nggak boleh inilah sama ahli psikologi anak dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anak kita sekarang jadi apa? Telat, Pak. Sholatnya telat. Bisa ngajinya telat. Jadi sebetulnya anak kita mau jadi apa? Itu tergantung kita, ayahnya. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan itu secara fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu enggak punya dosa dia. Tidak punya dosa. Putih dia. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi jangan bilang anak saya nggak bisa ngaji. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa ngaji saja. Nggak, keliru. Yang keliru dan salah itu ayah ibunya. Setiap anak itu akan bisa ngaji. Setiap anak itu akan mau sholat. Kalau dia dididik oleh orang tua yang memperhatikan betul terhadap ngaji dan sholatnya anak-anaknya.
Ya sekarang ngapunten, orang tua sekarang Pak, ayah itu ngelesno anake matematika bahasa Inggris. Bayar 150 itu loh. Gak pernah telat Pak. Les biologi itu loh. Mendatangkan guru. Itu gak pernah telat Pak, 300.000. Bareng ngaji nang TPQ Pak. Bayar 30.000 itu loh. Mulai SD kelas 1 sampai lulus kelas 6 itu loh. Gak pernah bayar Pak. Alasannya apa? Alasannya walas gurune ikhlas Pak. Gurune ikhlas Pak. Bojo ambek anak-anaknya mangan apa Pak? Saya malah kemarin itu ngisi mulutan di daerah mana itu, Perak-Perak sana Pak. Saya tanya, ini TPQ berapa SPP-nya? 10.000 Pak Ustadznya, 1 bulan Pak. Masya Allah, tak suruh naik no itu Pak. Diunggah no. Oh, pos 10.000, sego gorengnya 15.000 Pak. Lah si goreng itu 15.000 Pak. Paketan internet jenengan itu berapa sebulan itu? Mau bayar SPP, TPQ anaknya saja nggak kuat itu. Orang tua macam apa kita ini? Loh, coba les bahasa Inggris ratusan ribu dibayar Pak. Bareng ngaji, TPQ 30.000, kadang 20.000 nggak dibayar. Ini apakah nanti ketika di alam kubur anak kita nggak baca Yasin? Anak kita justru malah, "Hi Dad, how are you today?" Lah ngono anak kita besok ini Pak. Ketika kita sudah mati itu Pak. Ke kuburan kita nyapanya gitu. Gak bacakan Fatihah, gak bacakan Yasin, gak bacakan Rabbighfirli wali walidayya. Ini ngapunten. Ayo kita kembali kepada metode, cara bapak-bapak kita, mbah-mbah kita mendidik kita dulunya. Agar nopo? Agar kita tetap Pak bisa melihat anak-anak kita seperti kita kecil dulu. Sore mereka bawa Iqra, bawa Quran ke musola, ke masjid. Pada maghrib ngaji di rumah bersama kita, bersama ibunya. Ngoten Pak. Nah, sekarang coba, anak-anak sekarang itu loh, pada asar sore ngejar layangan. Maghrib tidik golek ibuke adus. Mari adus, gak sholat maghrib Pak, nyekel HP. Masya Allah. Ya Allah. Ayo ini tanggung jawab kita Pak, ayah Pak. Saya itu marah ke anak saya. Ketika sudah adzan maghrib, masih TV itu nyala. Marah saya betulan. Gak dengar tak kamu adzan itu. Matikan, matikan. Saya gak peduli. Bahwa saya dibilang ayah yang keren, gak peduli. Tapi buktinya ketika saya ngomong A, anak itu takut, tapi setelah itu justru malah dia itu senang ke saya. Anak itu tiba-tiba setelah saya marahin Pak, anak saya itu gak terus takut itu enggak. Setelah saya marahin itu ya, selang berapa jam langsung meluk saya, nyium-nyium saya, anak saya itu. Kita ini kena nggak tahu kena apa, entah share-sharean video apa, nggak boleh membentak anak, nggak boleh marah-marah ke anak. Akhirnya anak itu tadi apa? Justru malah yang membentak kita Pak. Kita belum membentak boleh, tapi kita punya alasan. Saya kemarin ada video itu. Video saya sangat senang dengan orang itu, tapi saya lupa Pak. Saya nggak menghafalkan dia ahli psikologi atau parenting anak. Boleh kok kita marahin anak itu boleh. Tapi setelah marah, kita jelaskan ke anak kita. Kenapa kita marah? Karena dia emang salah, dia keliru. Disadarkan anaknya itu. Sekarang kan tidak kok. Sebagai orang tua kayak kita nggak boleh marah sama sekali. Akhirnya sudah nggak ada ketegasan, anak kita ngapain saja kita bebaskan, Masya Allah. Jangan sampai lah anak-anak kita ini nanti justru malah nggak punya batasan-batasan dalam kehidupannya sehingga justru malah nanti tidak tahu haluan hidupnya ini mau kemana. Kutipan terakhir ini saya dapat dari Juliana Silva. Saya tidak tahu dia ini siapa, tapi yang jelas ada kata-kata yang bagus dari dia. Seorang ayah adalah cahaya dalam kegelapan, kekuatan dalam kelemahan, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup kita. Cintanya tanpa syarat, teladannya abadi. Itulah ayah.
Maka semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi ayah yang terbaik, yang luar biasa, yang sangat dahsyat untuk anak-anak kita. Saya kira itu. Sepakat ya? Gak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Monggo. Ini Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan betapa banyak beban yang dipikul lelaki, terutama ayah. Mungkin ada tips atau saran atau apa yang bisa mengurangi beban itu tadi? Ya. Selain Okay. yang apa pahala sedekah tadi. Okay. Terima kasih. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk membaca doa ini setiap selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, berterima kasih kepadamu, dan menyembahmu dengan cara yang terbaik. Kita tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang ayah yang maksimal tanpa kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa membawa anak istri kita untuk menuju bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puncak doa ini yang tolong setiap doa ini jenengan hayati betul. Karena doa ini doa yang sangat bagus dan puncaknya doa, Pak. Makanya doa ini selalu dibaca terakhir. Doa apa? Sapu jagat. Sak jagat disapu kabeh, Pak. Karena doa ini cukup bagi semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya dalam memahami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini, ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama-sama di dunia dalam kebahagiaan, maka kumpulkanlah kami kembali nanti di akhirat bersama-sama dalam kebahagiaan, selamat dari api neraka. Pun doa ini, kalau misalnya tadi itu lupa bacanya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini jenengan hayati betul. Yang ada dalam pikiran kita, istri dan anak-anak kita. Ya Allah, jangan sampai nanti kita terpisah di akhirat. Biar sama-sama nanti itu insya Allah membantu kita untuk menjadi ayah yang lebih kuat ya. Terus selain itu ya ikhtiarnya apa? Ya ikhtiarnya sering-sering ngaji, Pak. Sering-sering wiritan, sering-sering baca Quran, sering-sering ibadah. Itu menguatkan mental, Pak. Menguatkan mental. Kenapa terjadi kasus bunuh diri? Karena nggak kuat mentalnya, Pak. Karena nggak kuat mentalnya. Apalagi seorang ayah harus lebih kuat. Nahkoda harus lebih kuat daripada penumpangnya. Harus lebih tenang. Jangan sampai justru malah ayah yang tadi itu yang saya sebutkan. Justru ketika terjadi ombang-ambing ombak besar, nahkoda ini justru malah keluar pertama kali dari kapal dan loncat ke laut. Ya, keliru. Harusnya ketika seperti itu dia lebih tenang. Sering ngaji, mendapatkan ilmu agama, mendapatkan sentuhan rohani, maka insya Allah itu akan lebih menguatkan kita menjadi seorang ayah dan suami. Dan sering-sering baca buku tentang Rasulullah. Insya Allah itu akan meringankan kehidupan kita. Meringankan kehidupan kita. Rasulullah itu sosok yang ayah. Dia punya 7 anak. Ke-6 anaknya meninggal dunia duluan, Pak. Dari 7 anak Rasulullah, 6 itu meninggal duluan daripada Rasulullah. Hanya 1 yang meninggal setelah Rasulullah, yaitu Siti Fatimah. Betapa kuatnya mental Rasulullah. Maka kalau misalnya
Ya, kita tetap tidak berharap ya. Naudzubillah min dzalik, kita berharap. Kalau misalnya takdir kita ternyata anak kita lebih mendahului kita, maka kita ingat Rasulullah. Rasulullah punya anak 7, 6 dari 7 itu lebih dulu daripada Rasulullah. Insya Allah kalau kita ingat Rasulullah, kehidupan Rasulullah, tahu perjalanan hidup Rasulullah, cobaan apapun insya Allah lebih enteng, lebih ringan insya Allah. Saya kira itu, sampun biar tidak memotong durasi istirahat panjenengan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan kekuatan kita untuk menjadi yang terbaik bagi keluarga kita. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.